arsalahu kaffatan linnas basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita hormati Bapak Ketua DKM Masjid Jami'al Mujahidin beserta penasehat dan semua pengurus yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan, yang saya cintai, orang-orang tua kita, tokoh masyarakat, tokoh agama kita, ketua-ketua lingkungan kita yang alhamdulillah bisa membersama kita, yang kita muliakan dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudariku sekalian, jamaah sholat maghrib dan insyaallah sholat isya pada malam hari ini, yang sekaligus jamaah thalabul ilmi yang saya muliakan dan yang saya cintai. Alhamdulillah atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, pantas kita untuk bersyukur kepadanya karena Allah masih memberikan nikmat umur, nikmat usia kepada kita semuanya sampai dengan saat ini. Rasulullah itu kalau dia berdagang, orang Quraisy itu berdagang, dagangnya lintas negara, bukan dagangnya ke Pondok Labu, ke Karung Bingung, Pak. Kita paling jauhnya pasar Karung. Jadi orang Quraisy itu diabadikan Allah karena anak cucu keturunan Fihr ini disebut dengan Quraisy. Jadi mereka ini orang-orang istimewa, Pak. Ingat, Nabi itu nggak keturunan orang istimewa. Apalagi yang namanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah orang yang istimewa, orang yang kaya, Fihr ini terpandang, kemudian kepala suku, dihormati orang. Makanya keturunan Quraisy ini diabadikan Allah. Siapa keturunan Quraisy ini? Termasuk Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa misalnya di situ? Ya. Nyambung nggak nih? Nyambung nggak? Nyambung. Kayaknya kurang begini pada kayaknya. Saya minta coba RT masalah. Muhammad ini secara bahasa pengertiannya semua nabi mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu nama Muhammad itu nama sifat. Kalau nama selain Muhammad baik Adam misalnya, Nuh, itu nama zat. Muhammad itu nama sifat. Nanti kita bahas. Nah sekarang Muhammad ini disebutkan Allah berapa kali di Al-Quran? Kita cek dulu. Di dalam Al-Quran itu ada surah khusus nama Nabi. Ada nama. Satu surah ke-10, surah ke-11, surah ke-12, surah ke-14, surah ke-47, surah ke-71. Ini nama Nabi. 10 itu Yunus, 11 itu Hud, 12 itu Yusuf, 14 itu Ibrahim, 47 itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, 71 itu Nuh. Harus tahu kita orang Islam. Oh, surah Muhammad itu surah 47. Karena kita cek Yunus itu berapa kali di Al-Quran? 4 kali. Hud berapa kali? 7 kali. Yusuf berapa kali? 27 kali. Ibrahim berapa kali? 69 kali. Muhammad berapa kali? 5 kali. Nuh berapa kali? 43 kali. Ya. Nah sekarang
Sekarang kita cek teman-teman ini. Muhammad ini dalam Al-Quran 5 kali. 4 berbentuk Muhammad, 1 Ahmad. Jadi jumlahnya lihat. Di mana Muhammad ini? Cek tadi. Surah ketiga ayat 144. Surah ketiga ayat 40. Surah ke-47 ayat 2. Surah ke-48 ayat 29. Yang terakhir yang Ahmad ini surah 61 ayat 6. Cek dari sifatnya. Ini sama sifatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul. Ini surah ketiga ini Al-Imran. Saya sebutkan dulu. 3 ini Al-Imran, 33 ini Al-Ahzab, 47 ini Muhammad, 48 ini Al-Baqarah. Ya. Ini dulu yang kita baca Al-Imran. Wa ma Muhammadun illa rasul. Allah sebutkan Muhammad itu rasul. Wa qalat min qablihi rusul, telah berlalu sebelum mereka Muhammad itu beberapa rasul. Jadi rasul itu bukan Muhammad saja. Apa imma ta'budilan walabatum ala aqabikum. Apakah jika Muhammad itu mati atau terbunuh, kamu akan menjadi orang yang kembali keluar dari Islam murtad? Nah, setelah Muhammad ini meninggal, apa? Orang Islam itu banyak murtad, keluar dia dari Islamnya. Nggak sesuai lagi dengan tuntunan Islamnya. Hati-hati Pak. Muhammad itu cuma rasul kata Allah. Banyak dulu rasul dan diutus. Apakah jika dia wafat terbunuh kamu kembali kepada ajaran-ajaran nenek moyang dulu? Ala yadurrallaha syai'a. Tapi apapun yang kamu lakukan itu tidak berpengaruh, tidak membawa mudarat kepada Allah. Rasul itu cuma utusan, yang memerintahkan rasul itu Allah. Makanya jangan kita terpaku dengan rasulnya, terpakulah siapa yang mengutus rasul itu. Saya langsung nih. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Nabi Muhammad itu bukanlah bapak seorang laki-laki di antara kamu, walakin Rasulullah. Ulang lagi Allah sebutkan Rasul. Wa khataman nabiyyin, penutup nabi. Ya. Seorang rasul penutup nabi. Kalau ada zaman sekarang bilang ada nabi setelah Nabi Muhammad, jangan percaya lagi. Ini ada orang ngaku nabi, ikut banyak jamaahnya. Aman musodik ngaku nabi, ikuti. Dia Eden mengikut bilang malaikat Jibril, diikuti. Itu anehnya umat Muhammad. Udah jelas Nabi Muhammad itu penutup. Jangan diikuti lagi yang seperti itu Pak. Sampaikan dengan keluarga, jangan pernah percaya kepada yang lain itu. Nabi Muhammad itu penutup wa khataman nabiyyin. Mesti ada heran saya di Indonesia ini. Nauzubillah min dzalik. Ya pada yang ngaku nabi, padahal amal musyrik itu pelatih bulu tangkis. Kenapa ya no? Ya no suka main bulu tangkis, latih orang. Sama aja, amal musyrik itu latih bulu tangkis Pak.
dulu latar belakang kehidupannya. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ma ba'atsain nabiyyu illa ra'al ghanam. Tidak akan pernah diutus seorang nabi kecuali dia pernah menggembala kambing. Jadi kalau saya nggak pernah menggembala kambing dari kecil, Pak, ngaku nabi, itu sudah otomatis bohong, bohong. Sebab apa? Kenapa semua nabi itu menggembala kambing, Pak? Karena pendidikan dulu itu menggembala, Pak. Dia nggak kenal TK, nggak kenal SD, nggak kenal apalagi sanawiyah, apalagi aliyah. Pendidikannya, sekolahnya menggembala kambing atau domba. Sebab Pak, menggembala domba itu lebih dari 12 hikmahnya. Jadi kalau bapak-bapak punya domba, punya kambing, beruntung lah ya. Kalau belum ada, tidak. Kalau udah ada, potong aja, bawa sini. Ya Pak? Apa? Potong kan, bawa sini. Jadi ada 12 hikmahnya, Pak. Salah satu hikmahnya itu pertama, kalau menggembala kambing itu harus sabar. Kalau nggak sabar, nggak jadi. Yang paling fenomenalnya, Pak, untuk latihan seorang pemimpin, orang menggembala kambing itu nggak bisa dorong, Pak. Ayo, kambing. Tapi dia ditarik. Artinya kalau ditarik, kita yang terjun duluan, Pak. Kebanyakan penyakit kita itu kan dorong orang, kita nggak melakukan, itu bahayanya. Nah, pergi ke masjid, sholat berjamaah, ikut Pak Ahmad Ali, ikut Pak DKM, ikut Pak Ustaz. Bapaknya yang di rumah, itu namanya dorong, Pak. Bukan ngajak. Kalau kambing, coba Bapak bawa Bapak turun air, mau minum, coba kalau Bapak tak jebur, gak bakal dia turun. Boleh cek, Pak. Makanya Nabi itu latihannya. Berarti dulu dia yang mengerjakan dulu. Maka ini yang saya praktekkan dalam hidup saya, Pak. Saya nggak akan pernah dulu orang sebelum saya melakukan terlebih dahulu. Itu prinsip hidup saya. Kita ini banyak dulu. Kira ngaji ke masjidnya, sholat ke masjidnya, bapaknya nonton TV, nggak masuk itu. Makanya masjid ini ramai sama anak-anak, orang tuanya jadi alhamdulillah kalau kayak gini. Kami ada di antaranya masjidnya megah, jamaah subuhnya nggak sampai 1 shot, yang ramai kadang-kadang waktu lagi anak-anak penuh. Kenapa? Sistemnya didorong, Pak, bukan ditarik. Paham? Makanya latihan gembala kambing, Bapak, mulai besok latihan lagi. Nggak ada kambingnya, nggak belikan dulu. Ada 12, Pak, hikmah gembala kambing ini. Karena menggembala kambing itu sekolah orang zaman dulu. Para nabi itu mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, Muhammad SAW, semua menggembala kambing. Dilatih. Jadi penutup, cek saja kalau ada yang ngaku nabi, tapi dia nggak pernah menggembala kambing waktu masa kecilnya, udah otomatis syaratnya ada kubur satu, nampak kebohongannya. Paham, Pak? Ya. Apalagi latih sepak bola, kalau sudah percaya. 47, kita ringkaskan. Apa ini? Walladzina amanu wa 'amilus sholihat wa amanu bima nuzila 'ala Muhammad wa huwal haqqu mir rabbihim kafara 'anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Perhatikan, satu iman, dua amal soleh, amanu bima nuzila ala Muhammad, beriman kepada yang diturunkan kepada Muhammad Al-Quran, beriman kepada Al-Quran. Bahwa al-haqqu min rabbihim, itulah kebenaran dari Tuhanmu. Apa balasannya? Kafara anhum sayyi'atihim, Allah akan ampuni dosa-dosa
mereka. Ya, ini sasaran hidup. Pertama amal, yang kedua diberikan kebaikan, diperbaiki kehidupan. Tapi syaratnya ini iman yang benar, punya amal soleh, beriman dia kepada Al-Quran, yakin itu bahwa kebenaran, yakinlah Bapak Allah akan ampuni dosa-dosanya, kehidupan kita akan diperbaiki. Titik. Kalau sampai sekarang kehidupan kita belum baik, ada yang salah dengan iman kita, ada yang salah dengan amal soleh kita, ada yang salah dengan keyakinan Al-Quran. Kalau masih salah, maaf Pak, belum akan pernah baik kehidupan. Jangan mimpi jadi orang baik kalau imannya bermasalah. Jangan mimpi. Ini ayatnya. Ya Allah, baikilah kehidupan saya ya Allah. Jadikan anak saya anak soleh dan soleha ya Allah. Luaskan rezeki saya ya Allah. Imannya masih bermasalah kata Allah. Amal soleh kamu itu masih sedikit, I'm sorry. Keimanan kamu kepada Al-Quran itu masih tipis, sorry ya. Jadi kalau sampai sekarang Bapak belum baik, merasakan masih banyak kegelisahan, kehidupan masih penuh dengan persoalan, kadang-kadang ini masalah anak segala macam, perhatikan Pak, tidak itu masih bermasalah. Yakin Pak? Kebaikan ini. Yang nomor ini 48 surah Al-Fat. 1. Apa kata Allah? Muhammadur Rasulullah. Kembali Allah sebutkan Muhammad itu Rasul. Walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersamanya, asyidda'u 'alal kuffar, tegas terhadap orang ingkar, tegas terhadap orang kafir atau ingkar, Dua, ruhama'u bainahum, kasih sayang dengan sesama. Bersama. 5. Sholat. Tarohum ruk'an sujada, kau lihat mereka rukuk dan sujud sholat. Ya berkabul lafadlah minallah baridwana, mencari ridho Allah. Simahum fi wujuhihim min asari sujud, kamu lihat wajahnya ada bekas sujud. Wajahnya ada bekas sujud. Tiga, cek. Pertama, pengikut Muhammad itu tegas terhadap ingkar, tegas terhadap kafir. Tiga. Kalau ada anak kita, anak gadis tidak menutup aurat, tegas. Anak sholat, tegas Pak. Istri buka aurat membicarakan aib orang suka riba, tegas Pak. Itu umat Muhammad itu tegas. Disiplin. Enggak apa-apa Pak Ustaz keluar sekali-kali, kan zaman modern. Itu bukan
lupa, kembali, rubah pola hidup itu. Awas kamu kalau nggak sholat. Pernah itu, Juli itu, pernah pulang yang nggak sholat subuh. Bangunnya saya pulang dari masjid, dia baru bangun, belum sholat subuh. Saya tanya lagi. Setelah dia nggak sholat subuh, katanya kesiangan tadi, udah bangun jam 6 dia tidur lagi. Nah kejadian sekali. Jam 8-nya saya panggil, kamu kalau pernah kebiasaan kamu bermalam-malam kadang itu menyebabkan kamu nggak sholat subuh, jadi mulai sekarang kamu tenang lagi berkata, jangan pernah kamu berkata. Kalau kamu masih tetap seperti ini, awas, kamu jangan pernah lagi injak rumah saya. Lari. Saya nggak mau serumah dengan orang yang tidak sholat. Itu Pak. Jadi membentuk karakter anak itu diawali kita dulu, tapi cobalah kalau saya bilang, kenapa kamu tidak sholat subuh Jimli? Bapak udah sholat apa belum Pak? Belum. Oh, apa katanya? Bapak nyuruh doang ya. Nah, paling-paling kita tawarin sama dia Pak. Kalau kita udah pulang dari masjid dulu anak, kan pikir, oh Bapak udah pulang dari masjid ini. Saya belum sholat ini. Pikir Pak. Jadi di anak itu kita dulu Pak yang ngerjain, baru kita sarankan, tegas Pak. Sebaliknya kalau sesama anak-anak bangsa, sesama pengurus DKM, sesama pengurus yayasan, ruhamah, kasih sayang. Kalau ada yang tak benar dibenerin, ngomongnya cara bagus. Pak DKM, Pak Bendahara, Pak Sekretaris, Pak Marbot, begini yang benar, begini yang benar. Jangan lakukan itu lagi. Itu suatu kesalahan. Ini solusinya. Tetap tidak berubah, ulangi lagi. Tetap tak berubah, nasihati lagi. Enggak pernah berubah ya. Datang panggilkan musyawarah. Menurut pertimbangan saya, menurut yang saya lihat, nampaknya Pak DKM pengurus-pengurusnya ini nggak bisa lagi kita pertahankan. Bagaimana solusinya? Kita ganti dengan yang baru. Dan diganti, dimusyawarahkan, baru bilang dengan Pak DKM. Jangan ada persoalan itu disebarkan kemana-mana. Itu bukan menyelesaikan masalah, Bapak nambah masalah. Itu yang disebut dengan ruhamah itu berkasih sayang itu. Jadi walaupun kita tetap apa nggak suka, masih tetap kita cari jalan keluar yang terbaik. Itu yang disebut dengan ruhamah bainahum. Nggak bagus kayak itu Pak Bendahara, Pak Marbot nggak bagus yang kayak itu. Yang benarnya begini. Ini dibicarakan kemana-mana. Dia berubah nggak? Dosa kita dapat, hibah kita dapat, dia nggak akan pernah berubah. Itu yang disebut dengan ruhamah bainahum. Paham kira-kira di sini? Paham ya? Nggak senang dengan Pak Haji Hasan. Menurut saya Pak Haji Hasan itu yang benar. Yang salahnya begini. Kalau Bapak mau mendengar omongan saya, begini caranya. Jangan diumbar kemana-mana. Dia malu, kita yang tercemar, menyebut aib orang. Dia tidak akan pernah berubah, hanya sekadar menambah dosa. Untuk apa melakukan itu Pak? Jadi umat-umat itu banyak yang rusaknya itu Pak. Ruhamah bainahumnya kasih sayangnya ini. Assalamualaikum. Bagaimana? Sebab apa? Wajar manusia itu punya salah. Nggak ada orang yang salah Pak. Saya, Pak Ali, siapa kita ini? Walaupun 3 peci haji itu saya tumpuk, masih bersalah. Ada persoalan. Manusia itu nggak ada yang nggak salah. Perbaiki cara pandang, ini solusinya. Apalagi nanti yang udah bagus kayak gini, susun aja bagus-bagus. Siap ya? Yang kelima, umat Muhammad itu sholat. Kalau nggak sholat bukan umat Muhammad. Titik, nggak ada komanya. Kalau ingin melihat umat Muhammad, sholat. Kalau ada yang nggak sholat, sholatnya cuma 2 kali setahun, alhamdulillah min zalik.
Kalau dia meninggal nggak usah disolatkan. Kalau dia mau pergi ke kuburan suruh jalan sendiri. Takut? Kunti apa namanya itu? Jangan banyak toleransi, Pak. Nggak apa-apa dia nggak sholat berat. Nah ada, Islam itu bukan itu. Kalau sudah menyangkut masalah ajaran, nggak ada toleransi. Makanya kita umat Muhammad ini nggak perlu banyak pertanyaan. Kalau bahasanya kila wa qola, yang merusak umat Muhammad itu kila wa kila. Terlalu banyak argumentasi, terlalu banyak yang ditanyakan, terlalu banyak ngeles. Umat Muhammad itu terlalu banyak ngeles. Gak usah lah itu disolatkan. Dia gak pernah sekali pun sholat. Malulah dengan Pak RT, malu dengan Pak RT, gak enak dengan tetangga, gak ada juga. Kalau Pak sholat jangan disolatkan. Tapi kalau dia masih Jumat, silakan sholatkan. Suruh dia bawa ke tempat lain. Biar yang lain, jangan kita nambah dosa. Dosa kita aja banyak. Nambah dosa. Saya pernah 2 kali itu, pernah jadi imam, masih di Bengkulu. Saya memang lihat, dia nggak memang bolak-balik sholat. Saya pulang. Saya mau jalan, suruh orang lain. Tapi ada Pak Ustaz dia Jumat, benar ada dia Jumat, benar yang satu lagi. Benar dia ada benar Jumat, benar Pak Ustaz. Baik. Tapi kalau dosanya Bapak yang tanggung jawab. Kalau yang ukurannya Pak, kalau dia Jumatan silakan. Dia nggak sholat 5 waktu misalnya, tapi dia ada Jumatan itu sholat baik. Tapi kalau dia Jumatan tidak, sholatnya cuma 2 kali setahun. Sholatnya cuma 2 kali setahun, Idul Fitri dan Idul Adha, tidak boleh disolatkan jenazahnya. Suruh pulang bawa. Itu aturan agama itu. Pernah nggak Bapak dengar cerita Nabi nggak mau menyolatkan jenazah? Pernah cerita dengar? Itu bukan karena sholat, Pak, karena nggak bayar hutang. Sholat itu hutang terbesar kepada Allah. Dipanggil, nggak mampu Nabi menyolatkan karena dia belum bayar hutangnya. Kalau Bapak yang punya hutang bayarkan. Kalau Bapak meninggal bawa hutang, Nabi aja nggak berani menyolatkan, apalagi imam. Bayarkan. Makanya sekecil sebesar apapun hutang itu cepat-cepat bayar. Sebab belum tentu besok kita masih hidup. Ini ada hutang berupa 5 tahun kan dibayar-bayar, di mana? Kecil kalau tak cuma cepet. Walaupun cepet namanya tambahan. Ada hutang ke Pak RW, ada hutang ke Pak RT, ada hutang ke PPM. Makanya kalau kira-kira nggak mampu membayar hutang, jangan minjam. Hutang itu berat, Pak. Nabi aja nggak mau nyolatkan jenazahnya, apalagi Pak Imam, apalagi Ustaz. Nah, sholat itu hutang terbesar kepada Allah. Orang yang tak sholat nggak usah. Paham kira-kira Pak? Saya masuk ke sini. Cari ridho Allah. Oke, nanti kapan-kapan kita bahas. Wajahnya ada bekas dia sujud. Bapak mau percaya ataupun tidak, kalau dicek diteliti benar-benar, orang yang sholat dengan orang yang tidak sholat itu wajahnya beda. Secara hakiki wajahnya beda. Secara maknawi orang yang sholatnya dengan benar dan tidak benar, dia akan menjadi orang yang rendah hati, nggak sombong, nggak takabur. Kenapa kepalanya Pak seringkali ditaruh di lantai? Itu pengertian ada bekas wajahnya sujud. Cuman secara hakiki makna yang sebenarnya itu Pak, coba perhatikan. Orang yang rajin sholat dengan tidak sholat wajahnya beda. Bapak mau percaya mudah silakan cek. Kayak wajah-wajahnya. Kalau kulitnya hitam, ada sinarnya. Ini hitam. Walaupun misalnya kulitnya kayak saya hitam nih. Ini sawo matang lah. Ya. Sawo matang apa sawo busuk nih? Sawo busuk. Saya sawo busuk lah. Bapak sawo matang. Walaupun kulit kita ini sawo matang ataupun sawo busuk, orang yang disebut wudu, orang yang rajin sholat jemaah,
kita apa aja? Dan bisa kan? Nah, gini, secara spesifik Rasulullah nggak ada mengajarkan untuk sampai hitam, ya, nggak ada tuntunannya untuk sampai hitam. Kalau kebetulan, ya, memang dia hitam, karena memang dia rajin sujud, silakan. Yang penting jangan dikit-dikit. Ini, karena yang dimaksud sini bekas sujud itu dia punya cahaya yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang kedua, pola hidupnya itu sesuai dengan tuntunan sholat. Artinya nggak sombong, tawadhu, kemudian disiplin waktu. Maaf. Bapak yang kurang disiplin waktu itu perbaiki. Ajaran sholat itu salah satunya itu disiplin waktu. Makanya saya boleh bapak perhatikan, apapun acaranya nggak pernah saya lupa. Saya disiplin waktunya. Nggak tahu saya begitu kurang, saya biarlah yang kurang. Ini enggak masuk terus. Besok kayak gitu. Besok kayak itu lagi. Begitu Pak, ajaran sholat itu diterapkan begini. Mulai sekarang bapak disiplin waktu. 5 menit lagi sebelum iqamah berkumandang bapak sudah datang di masjid. Jangan dibiasakan mengulur-ulur waktu itu. Itu bagian daripada belajar. Paham? Pak Ali itu bagus tuh. Yang 3 dia udah ngaji. Yang 4 ngaji. Tapi kalau jam 2 bangunin orang itu di mana orang jangan lagi itu. Ada yang jam 2 bangunin orang. Nggak boleh lagi. Itu ganggu hak asasi manusia. Orang itu punya hak sendiri, punya hak asasi. Jadi kalau jam 3 di sana mana? Kalau jam 2 itu datang. Nah, di Mekah itu memang ada azan juga. Menjelang sholat, kalau nggak salah 2:30 ya. Kalau bapak-bapak yang sudah ke Mekah itu pasti 2:30 malam itu ada azan. Bangun, orang takut. Ya Pak, kira-kira lebih kurang orang